إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Sidang Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan syariat Islam kepada kita semua sehingga kita bisa mengetahui bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kita dapati di mana banyak dari kaum muslimin tidak mengamalkan dari ajaran agama Islam dengan sebenar-benarnya dan melakukan kezaliman dan bahkan sampai menumpahkan darah mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan jihad, padahal Islam berlepas diri dari itu semua. Dan Islam mengharamkan segala bentuk kezaliman, baik yang besar maupun yang kecil. Maka khatib perlu menjelaskan di sini bahwasanya Islam adalah agama yang bawa rahmatan lil alamin, bawa rahmat dan kebaikan bagi seluruh alam. Sebagaimana Allah Taala tegaskan surat Al-Anbiya ayat 107, di mana Allah Taala mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam, rahmat dan kebaikan bagi seluruh alam, bukan hanya untuk kaum muslimin, bahkan untuk seluruh alam, untuk orang-orang kafir dan juga untuk hewan dan semuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan segala bentuk kezaliman baik yang besar maupun yang kecil. Di mana Allah Taala mengatakan dalam hadits al-qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala dalam hadits al-qudsi, Allah Taala berfirman, "Inni haramtu adh-dhulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu." Sungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku haramkan kezaliman itu kepada kalian semua, maka janganlah kalian saling menzalimi. Maka kezaliman di dalam Islam diharamkan, ya baik yang besar maupun yang kecil, maka semuanya adalah perkara yang diharamkan di dalam Islam. Di antaranya adalah pembunuhan, menumpahkan darah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dengan pengharaman yang keras. Di dalam surat Al-Maidah ayat ke-32, di mana Allah Taala mengatakan, "Annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'an, wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'an." Bahwasanya orang yang bunuh satu jiwa dengan tanpa jiwa yang lain, dengan tanpa hak, maka seakan-akan dia membunuh seluruh jiwa manusia seluruhnya. Allah lipat gandakan dosanya. Padahal membunuh satu orang saja Allah lipat gandakan, seakan-akan dia membunuh seluruh jiwa manusia. Allah perberat hukumannya, tidak main-main. Maka dari sini kita mengetahui
Bahwasanya orang-orang yang melakukan pembunuhan, melakukan teror atau menumpahkan darah manusia mengatasnamakan jihad, mengatasnamakan Islam, maka ini bukanlah bagian dari ajaran Islam. Jihad adalah syariat yang mulia, tapi bukan seperti yang mereka lakukan. Bahkan dalam Islam, jihad adalah puncak dari agama Islam, yang tujuannya adalah untuk menghilangkan segala bentuk penindasan terhadap kaum muslimin. Dan jihad di dalam Islam disyaratkan beberapa syarat. Para ulama menjelaskan ada 4 syarat. Pertama, harus ada wilayah. Kedua, harus ada pimpinan wilayah. Ketiga, harus memiliki kekuatan. Dan keempat, diniatkan untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika kaum muslimin dan Rasulullah di Mekah, tidak ada satupun ayat jihad turun. Dan Allah Ta'ala tegaskan dalam surat An-Nisa 77, di mana Allah Ta'ala mengatakan, alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakat. Apakah kalian tidak melihat kepada orang dikatakan kepada mereka, tahanlah tangan kalian dan dirikanlah salat dan tunaikan zakat. An-Hafidz Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan dalam tafsirnya, dalam tafsir Al-Katsir, beliau mengatakan, wa lihadza lam yu'mar bil jihad illa bil Madinah lamma sarat lahum darun wa man'atun wa ansarun. Oleh karena itu tidak ada syariat perintah jihad kecuali di Madinah. Setelah mereka punya darun, wilayah. Maka ini syarat yang terjihad adalah punya wilayah dan punya kekuatan dan penolong, kata Ibnu Katsir. Kenapa? Agar ketika kaum muslimin berperang dengan orang-orang kafir dalam keadaan siap untuk melakukan peperangan tersebut, yang tujuannya adalah untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini kita melihat apa yang dimiliki oleh orang-orang melakukan pengaboman. Kita tanya mana wilayahnya dan mana pimpinan wilayahnya, pimpinan negaranya. Apakah memerintahkan untuk melakukan pengaboman terorisme di sana sini? Maka kita katakan mereka bukanlah jihad menurut syariat Islam. Karena jihad dalam Islam harus memiliki wilayah, harus memiliki kekuatan, dan dipimpin oleh pimpinan negara, pimpinan wilayah tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW tegaskan dalam hadis riwayatkan oleh Imam Muslim, innamal imamu junnatun yuqatalu min wara'ihi yattaqu bihi. Sungguhnya imam, pemimpin itu adalah sebagai tameng dan perisai di mana kaum muslimin berperang di belakangnya. Maka untuk melakukan jihad harus ada pimpinan negara yang memimpin di dalam jihad. Maka kita katakan mereka bukanlah di atas jihad yang sesuai dengan syariat Islam. Orang melakukan pengaboman terorisme di sana sini, maka itu bukan jihad menurut syariat Islam, dan itulah kezaliman yang diharamkan dengan pengharaman yang keras di dalam Islam. Dan yang kedua, perkara kedua yang perlu untuk kita ketahui, bahwasanya di dalam Islam tidak semua orang kafir itu halal harta dan darahnya. Di dalam Islam ada kafir harbi, ini yang boleh untuk diperangi, yaitu kafir yang memerangi kaum muslimin. Sebagaimana Allah Ta'ala tegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 190, wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan perangilah orang-orang kafir yang memerangi kalian, dan janganlah kalian melampaui batas, sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan ada kafir mu'ahad yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin. Ketika di zaman Rasulullah SAW, kaum musyrikin di Makkah dan kaum muslimin di Madinah melakukan perjanjian Hudaybiyah. Ini namanya kafir mu'ahad, untuk tidak melakukan peperangan atau untuk sepakat atas gencat senjata. Dan Rasulullah SAW mengancam dengan keras orang yang bunuh kafir mu'ahad. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, Rasulullah SAW mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yarih ra'ihatal jannah. Barang siapa yang bunuh kafir mu'ahad, maka dia tidak mencium bau surga. Membunuh satu orang kafir saja yang tidak boleh untuk dibunuh, ancamannya adalah dijauhkan dari surga. Fa inna rihaha tujadu min masarati kada wa kada. Padahal bau surga didapati dari jarak yang sangat jauh. Artinya dijauhkan dari surga orang tersebut. Membunuh siapa? Satu orang kafir. Maka inilah Islam, rahmatan lil alamin. Tidak sembarangan kita menumpahkan darah manusia.
Apalagi yang terbunuh kaum muslimin. Jadi mana orang melakukan pengeboman terorisme di sana sini, tidak pedulikan siapa yang menjadi korban. Dan banyak dari kaum muslimin yang menjadi korban. Dan Allah Ta'ala mengancam dengan tegas orang yang bunuh satu orang mukmin saja. Allah Ta'ala mengatakan dalam surat An-Nisa 93, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'addahu 'adaban 'alima." Barang siapa yang bunuh satu orang mukmin dengan sengaja, muta'ammidan fajaza'uhu jahannam, maka balasannya adalah jahannam. Dia kekal di dalamnya dan Allah murka atas dia dan Allah laknat dia. Na'udzubillah. Dan baginya Allah persiapkan azab yang besar, azab yang pedih. Ini ancaman bagi seorang yang membunuh seorang mukmin. Maka inilah Islam, ajaran bahwa rahmat bagi seluruh alam, yang mengharamkan segala bentuk kezaliman. Maka apabila ada kelompok-kelompok mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan jihad, melakukan terorisme di sana sini, menumpahkan darah sembarangan, maka itu bukan bagian dari ajaran Islam. Dan juga dalam Islam ada kafir musta'min yang tidak boleh untuk dibunuh. Ini perlu kita ketahui karena kebanyakan kita tidak mengetahuinya. Kita menganggap orang kafir semua halal harta dan darahnya. Ini kesalahan. Dan kafir musta'min ini yang di Indonesia, yang dilindungi oleh pemimpin kaum muslimin, maka orang kafir di Indonesia ini tidak boleh untuk dibunuh atau diambil hartanya, haram. Ya, di dalam Islam diharamkan mengambil sembarangan harta orang kafir. Dalilnya adalah surat At-Taubah ayat ke-6, boleh dicek di mana Allah Ta'ala mengatakan, "Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah." Apabila ada orang kafir, orang musyrik minta tempat perlindungan keamanan kepada kalian, maka berilah mereka tempat perlindungan keamanan sampai mereka mendengar firman Allah. Dan di zaman Rasulullah SAW banyak orang-orang Yahudi dan Nasrani tinggal bersama dengan Rasulullah dan para sahabatnya di Madinah. Dan mereka tidak dizalimi, tidak dibunuh atau tidak diambil hartanya, karena dilindungi oleh Rasulullah dan pemimpin ketika itu. Makanya harus kita pahami. Dan ini yang tidak dipahami oleh sebagian besar kaum muslimin. Oleh karena itu ketika terjadi penggulingan Soeharto, di mana kaum muslimin melakukan penjarahan, meyakini ini punya orang Cina, ini halal, ini kesalahan, dan ini kezaliman. Yang melakukannya akan diminta pertanggungjawabannya di hari kiamat nanti. Atau bahkan di antara mereka bahkan sampai membunuh, na'udzubillah, membunuh orang-orang Kristen, orang-orang Cina, na'udzubillah. Ini kesalahan. Nah, ini perbuatan diharamkan di dalam Islam. Ya, makanya perlu kita pahami bahwasanya orang-orang kafir tidak semuanya boleh dibunuh, diambil harta dan darahnya. Islam ada aturan-aturannya. Apabila ingin berjihad, maka dengan syarat-syaratnya. Maka bentuk jihad di zaman sekarang adalah apabila ada negara Islam yang kuat, memiliki kekuatan, dipimpin oleh seorang imam, dan diingatkan untuk menegakkan kalimat Allah dan memerangi orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Kalau sekarang mungkin Israel mengultimatum menghentikan pembantaian terhadap saudara kami di Palestina, kalau tidak kita perang. Maka ini jihad yang syar'i di dalam Islam, yang tujuannya adalah untuk menghentikan pembantaian terhadap kaum muslimin, untuk menegakkan keadilan. Ini tujuan jihad yang mulia, harus memiliki syarat-syaratnya. Dan orang yang diperangi juga harus jelas, yaitu kafir harbi, kafir yang memerangi kaum muslimin. Adapun selain kafir harbi maka tidak boleh untuk diperangi. Maka ini harus kita pahami agar kita tidak terbawa dengan omongan orang, atau kita tidak ikut-ikutan dan memojokkan Islam. Agar kita paham bahwasanya Islam adalah agama yang rahmat, berahmat bagi seluruh alam, dan haramkan segala bentuk kezaliman, baik yang besar maupun yang kecil. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq
liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikuun. Ma ba'd. Pada kesempatan yang kedua kali ini khatib ingin mengajak kita semua agar kita berusaha untuk mempelajari agama Islam kita yang mulia ini, agama yang bawa rahmat bagi seluruh alam, agar kita faham bahwasanya Islam mengajarkan kebaikan dan mengharamkan segala bentuk kezaliman. Dan perlu untuk kita ketahui bahwasanya terorisme dan yang mengatasnamakan jihad dan melakukan terorisme di sana sini ini bukanlah bagian dari syariat Islam. Dan apabila di antara mereka mungkin kita dapati mengamalkan sebagian dari syariat Islam seperti memanjangkan janggut, atau di antara mereka wanitanya memakai cadar atau mengangkat celana di atas mata kaki, yang mana ini semua sebenarnya adalah perintah Rasulullah SAW dan ajaran syariat Islam. Tapi jangan kita kait-kaitkan dengan terorisme itu, karena Rasulullah SAW mengharamkan terorisme dan pembunuhan. Tapi Rasulullah SAW juga memerintahkan untuk memanjangkan janggut di dalam hadis-hadis yang sahih. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Wafiru liha wa ahfu syawarib khaliful musyrikin." Rawahul Bukhari. Biarkanlah janggut kalian dan cukurlah kumis kalian dan selisilah orang-orang musyrik. Ini perintah dari baginda Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan dalam riwayat Muslim dari Jabir bin Samurah, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah SAW katsira sya'ri lihya qad malat ma baina katifai." Rasulullah SAW itu panjang dan lebat janggutnya sampai memenuhi kedua pundaknya. Ini Rasulullah SAW memanjangkan janggutnya sampai memenuhi kedua pundaknya. Maka memanjangkan janggut bukan ciri-ciri teroris. Tidak bisa kita kait-kaitkan. Sebagaimana yang kita dapati banyak yang melakukan korupsi orang yang pakai jas atau berdasi. Apakah kita katakan semua orang yang pakai jas dan berdasi adalah koruptor? Tidak. Ya, maka harus kita bedakan antara terorisme dengan apa yang mereka lakukan dari ajaran Rasulullah SAW. Dan begitu juga celana di atas mata kaki, hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Ma asfala minal ka'bain minal izar fa fin nar." Apa yang di bawah kaki dari kain maka termasuk dari bagian neraka. Dapat ancaman dari Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengangkat celana di atas mata kaki sedikit saja. Ya, tidak perlu sampai sebetis, sedikit saja di atas mata kaki maka sudah selamat dari api neraka. Dan begitu juga cadar. Bahkan para ulama sepakat cadar ini termasuk bagian dari syariat Islam. Dan mereka sepakat bahwa firman Allah Ta'ala surat Al-Ahzab ayat 53, di mana Allah Ta'ala mengatakan, "Wa idza saltumuhunna fas'aluhunna min wara'i hijab." Apabila kalian minta suatu dari para istri Nabi maka mintalah dari belakang hijab. Para ulama semuanya sepakat ayat ini turun atas pensyariatan cadar. Ya, hanya saja mereka khilaf, berbeda pendapat apakah ini wajib untuk ummahatul mukminin, istri-istri Nabi, atau selain istri Nabi juga. Tapi mereka semuanya sepakat bahwa cadar adalah termasuk bagian dari syariat Islam dan diwajibkan untuk ummahatul mukminin. Ini mereka sepakat. Tapi untuk selain ummahatul mukminin, selain istri-istri Nabi, maka mereka berbeda pendapat. Maka jangan sampai kita memojokkan atau memandang negatif syariat Islam, syariat mulia yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan jangan dikait-kaitkan dengan terorisme, di mana Islam dan Rasulullah SAW mengajarkan dan mengharamkan perbuatan terorisme, bahkan menumpahkan darah diharamkan dalam keharaman yang besar. Kan tapi syariat yang lainnya maka jangan kita kaitkan dengan terorisme yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya agar kita bisa mengamalkan syariat Islam dalam kehidupan kita sampai akhir hayat kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح